Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi UAS, ulangan akhir semester mata kuliah manajemen logistik. Nama saya Anastasia Abiesta, NIM saya 2892150199. Saya dari program studi manajemen kelas Malam B. Mata kuliah berikut adalah manajemen logistik dengan dosen pengampu Ibu Winasari Kusumaningtyas. Nah, materi yang akan saya bahas adalah penerapan pengendalian manajemen logistik, yang kedua, pemantauan kegiatan logistik, yang ketiga, inspeksi manajemen material, yang keempat, manajemen persediaan, yang kelima, analisa jalur kritis. Nah, jadi dalam materi manajemen logistik ini, banyak sekali beberapa yang harus kita perhatikan dalam pengendalian manajemen logistik. Nah, tujuannya yaitu untuk meluruskan, membetulkan bila terjadi suatu penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Jadi, sudah ada beberapa faktor yang yang perlu dipertimbangkan dalam setiap kurun waktu tertentu dalam penerapan manajemen logistik terpadu. Yang pertama ada tempat. Nah, tempat ini merupakan basis dari semua kegiatan organisasi oleh karenanya faktor ini mendapatkan perhatian tersendiri dari pengelola organisasi, seperti masalah yang sebagai bahan pertimbangan adalah tempatnya apakah strategis, terus juga apakah nyaman, lingkungannya cocok dengan bidang organisasi atau bidang perusahaan yang kita punya, terus juga faktor kebersihan dan yang paling yang sering terlewati yaitu misalkan yang kecilnya itu misalkan ventilasinya. Yang kedua adalah kebersihan dan kerapihan. Salah satu faktor kenyamanan dalam bekerja adalah faktor kebersihan dan kerapihan di lingkungan kerjanya. Maka faktor ini harus diperhatikan seperti ukuran ruangan, bahan ruangan, dan juga tata ruangan. Apakah bisa membuat nyaman dan membuat efektivitas dalam bekerja. Yang selanjutnya adalah alur dan jalur. Arah yang dilalui oleh suatu produksi, sedang jalur adalah suatu proses produksi. Sedang jalur ini adalah jalan yang dipakai atau yang harus dilalui oleh suatu proses produksi. Baik alur maupun jalur harus diawasi dengan baik. Jadi ada tempat alur dan jalur yang dikhususkan sebagai proses produksi yang hanya dipakai untuk proses produksi. Nah, apakah alur dan jalurnya ini efektif atau tidak itu menjadi bahan pertimbangan dalam pengendalian manajemen logistik dan harus dievaluasi. Selanjutnya adalah keamanan. Hal ini merupakan salah satu unsur pencapaian peningkatan prestasi kerja dengan adanya rasa aman dalam bekerja. Contoh, penggunaan SAPAM, prestasi SAPAM, kondisi lingkungan kerja, dan sebagainya. Nah, jadi kalau keamanan ini adalah tanggung jawab SAPAM yang membutuhkan peningkatan yang dihargai dengan pencapaian prestasi misalnya. Selanjutnya adalah bangunan. Hal ini merupakan suatu sarana dalam melindungi dari basis seluruh kegiatan organisasi sehingga perlu penataan yang lebih baik. Contohnya penataan dalam pembuatan gedung, luas gedung. Nah, jadi bangunan ini juga yang menjadi bahan pertimbangan karena bangunan ini kan sebagai tempat penyimpanan logistik dan juga produksinya ada di dalam bangunan ini. Nah, bangunan ini apakah bisa menjaga dengan baik secara kemasan atau secara
ke keefektifannya. Selanjutnya adalah kendaraan. Kendaraan merupakan alat pengangkutan dalam kegiatan logistik yang perlu diperhatikan dalam jenis, kualitas, jumlah, rute. Nah, contohnya itu kendaraannya bisa dibedakan dengan jenisnya itu kendaraan apa, atau juga dengan merek, daya angkut, apakah kecil atau besar, nah keunggulan yang didapat, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kecelakaan dan keselamatan. Kecelakaan merupakan risiko kerja, namun harus diupayakan jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Contohnya yaitu pemberian kelengkapan peralatan kerja, juga kenyamanan kerja. Jadi, kecelakaan dan keselamatan ini merupakan tanggung jawab karyawan, namun pemberian kelengkapan peralatan dan juga kenyamanan itu, merupakan kewajiban, dari perusahaan kepada karyawannya untuk menjamin, bahwa alat dan fasilitasnya itu membuat karyawannya itu, bisa merasa aman dan nyaman. Pencurian. Faktor yang diperlukan bahwa pencurian seringkali terjadi di suatu organisasi, dan hal ini mengganggu jalannya perusahaan dalam aktivitasnya. Contoh, penggunaan sistem deteksi keamanan. Nah, jadi kan pencurian ini sering terjadi ya. Eh, Kadang tuh nggak tahu siapa yang sebagai pelakunya, dan tidak ada yang tahu juga cara membuktikan bahwa dia adalah pelakunya. Jadi dibutuhkan, penggunaan sistem deteksi keamanan, misalkan CCTV. Yang selanjutnya adalah jadwal pekerjaan. Jadwal pekerjaan harus disesuaikan dengan kondisi organisasi, kondisi karyawan. Contoh, penjadwalan yang merata, karyawan putri tidak dijadwalkan pada malam hari. Misalkan, selanjutnya adalah personalia. Yang dimaksud personalia adalah pengaturan karyawan sehingga karyawan bisa bekerja dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya. Contohnya penerapan azas kepemimpinan yang asah, asih, dan asuh. Nah, jadi ada motivasi atau juga ada pengenalan secara personal yang membuat ada rasa saling menjaga, saling peduli antar karyawan di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah kelengkapan perabotan kantor. Hal ini merupakan penunjang dari kebersihan penyelesaian suatu pekerjaan sehingga perabotan kantor harus lengkap. Kemudahan dan kenyamanan tempat parkir. Hal ini merupakan salah satu aspek yang harus dicermati dalam penanganan parkir, baik untuk karyawan, relasi, dan sebagainya. Kontrak perawatan merupakan salah satu upaya melindungi karyawan dalam pelaksanaan tugasnya. Contoh, pengikutsertaan asuransi bagi semua karyawan. Terus adalah permesinan. Mesin merupakan alat yang paling penting dalam pelaksanaan proses produksi, sehingga permesinan harus mendapat perhatian dan pengendalian yang utama. Contohnya penggunaan mesin yang memenuhi standar. Nah, seringkali mesin ini rusaknya itu bisa 2 bulan sekali, 1 bulan sekali. Nah, itu perlu sekali pertimbangan apakah mesinnya ini memang rusak atau memang sudah tidak bisa dipakai lagi. Pembukuan dan permodalan. Hal ini merupakan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pembukuan. Contoh penggunaan petugas pembukuan yang lincah, tanggap, dan tertib. Nah, jadi pembukuan dan permodalan ini atau bisa juga misalkan uang kas gitu. Nah, ini tuh harus dicatat semua transaksinya supaya jelas dan transparan. Nah, jadi apa saja manfaat memantau kegiatan logistik, yaitu dapat menanggulangi perubahan dari adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah. Manajer dapat melacak perubahan tersebut dikaitkan dengan yang akan mempengaruhi terhadap produk atau jasa, ancaman, dan peluang. Contoh, penjahit pakaian akan menyesuaikan model yang banyak digemari oleh pelanggan atau mode yang lagi populer.
Nah, terus adalah menciptakan gerakan yang lebih cepat. Nah, satu hal mengenai pemerintahan pelanggaran guna perbaikan dalam perencanaan, kualitas produk atau jasa maupun kualitas harga, waktu penyerahan, perusahaan mampu bersaing dan pada saatnya akan menempatkan pada posisi garis terdepan. Yaitu contohnya penjahit pakaian selalu memberikan jasa menjahit, juga menyediakan bahan pakaian yang sesuai dengan selera konsumen. Selanjutnya adalah menyatukan pekerjaan atau koordinasi pekerjaan. Para manajer yang berwawasan luas akan menghargai keragaman perilaku dan pemikiran dari para bawahannya tanpa membedakan suku, agama, ras. Contohnya penjahit pakaian membagi pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Langkah-langkah dalam proses terbagi pengerjaan dalam 4 langkah. Yang pertama adalah penetapan standar. Selama proses perencanaan, semua pengendalian sebaiknya ditetapkan dengan istilah yang mudah, jelas, dapat diukur, waktu pelaksanaan, dan dana yang dibutuhkan. Contohnya bagian personalia, perusahaan untuk menerima karyawan baru minimal berpendidikan strata 1, laki-laki, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja karyawan akan disesuaikan dengan jenis aktivitas perusahaan. Perbedaan aktivitas perusahaan akan menuntut kinerja yang berbeda pula. Pengukuran dan penentuan kinerja harus disesuaikan dengan standar kerja sehingga manajer dapat berasumsi bahwa segala kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Contohnya yaitu penentuan kinerja bagi para pegawai kelas eksekutif harus didekati dengan pendekatan hubungan persahabatan. Langkah selanjutnya adalah pengambilan tindakan perbaikan. Pengambilan tindakan perbaikan dilakukan apabila kinerja karyawan berada di bawah standar dan setelah dianalisa memerlukan tindakan perbaikan. Tindakan tersebut dapat berupa pengadaan perubahan terhadap sesuatu atau lebih banyak alternatif dalam operasi perusahaan atau mungkin terhadap standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah memudahkan delegasi di dalam kelompok. Kecenderungan ke arah manajemen partisipatif akan meningkatkan kebutuhan untuk mendelegasikan wewenang dan akan mendorong karyawan bekerja dalam suatu kelompok atau tim. Sebagai contoh, perusahaan memberikan hak dan wewenang yang lebih kepada para pekerja yang tergabung dalam gugus tersebut, dalam gugus kendali mutu. Inspeksi manajemen material. Nah, jadi salah satu tujuan pokok dari manajemen material adalah pemilihan mutu material produksi. Mutu yang rendah merupakan penyebab dari kegagalan penyerahan pesanan pada waktu yang telah disepakati. Tanggung jawab inspeksi manajemen material atau bahan produk bertujuan memeriksa contoh atau sampel material maupun suku cadang yang lain untuk menjamin mutu yang telah ditetapkan. Inspeksi tersebut dapat dilakukan di pabrik penjual atau supplier atau pada saat material diterima di perusahaan. Titik berat pengawasan material tergantung pada sifat kritis dari barang yang bersangkutan dan kepekaannya terhadap kerusakan dalam perjalanan. Makin rentan atau mudah rusak suatu material akan suku cadang terhadap penolakan inspeksi, maka makin besar kebutuhan akan menumpuk barang-barang yang acceptable agar kontinuitas supply terjaga. Tujuan pengecekan sampel adalah untuk mengukur tingkat fluktuasi atau kerusakan material yang ada dan masih dalam pengendalian atau tidak. Manajemen persediaan. Jadi semakin tinggi tingkat perputarannya atau semakin cepat perputarannya, berarti sampel pendek tingkat dana dalam persediaan hingga dibutuhkan dana yang relatif kecil, serta lambat perputarannya, berarti semakin panjang terikatnya dana dalam persediaan. Dalam hal cara penyediaan atau pembelian pada dasarnya ada dua alternatif. Dibeli sekaligus jumlah seluruh kebutuhan tersebut dan kemudian disimpan di gudang. Sedangkan setiap kali kebutuhan oleh proses produksi lebih tajam dalam arti sudah tersedia sejumlah besar bahan dasar untuk kebutuhan proses produksi yang cukup panjang, konsekuensinya perusahaan harus menanggung ongkos persediaan atau penyimpangan yang tinggi. Alternatif kedua, berusaha memenuhi kebutuhan bahan dasar tersebut dengan membeli berkali-kali dalam jumlah kecil untuk setiap pembelian. Frekuensi pembelian akan lebih tinggi, keuntungan dari cara ini adalah perusahaan tidak perlu menanggung ongkos penyimpanan yang terlalu besar terhadap bahan dasar. Dalam hal ini, ongkos penyimpanan dibebankan pada supplier bahan dasar. Analisis jalur kritis.
Analisis jalur kritis atau critical path method adalah merupakan suatu rangkaian analisa yang mampu memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan produksi atau proyek yang dilaksanakan. Metode analisa jalur kritis ini terutama digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin atau terutama pada tipe proses produksi yang intermission atau produksi pesanan. Dalam metode analisa jalur kritis ini, kita berusaha untuk menggambarkan jalur-jalur jaringan aliran proses produksi. Dengan penggambaran jalur jaringan kegiatan proses produksi itu, maka manajemen akan mampu memperoleh logika ketergantungan atau logika kegiatan proses produksi. Di samping itu, diperoleh juga kelemahan-kelemahan yang ada pada jalur proses produksi tersebut, atau setidaknya dapat diketahui bahaya akan keterlambatan dari proses produksi. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.